Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Nah, sebelum belajar seperti biasa, mari kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama saya Bapak Madani. Pembelajaran 4, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Juga dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Hal yang bersifat umum. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Itu merupakan contoh dari penggunaan kata tanya apa. Kata tanya yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, terus yang ketiga, kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keempat yaitu di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya yang kelima yaitu kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Fungsi penggunaan kata tanya selanjutnya yaitu mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan fungsi penggunaan kata tanya yang ketujuh yaitu bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat.
Pembelajaran 5. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah. Padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Contoh apresiasi hasil karya kolase. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Pembelajaran 6. Praktik wawancara sederhana. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Anak-anak, ini tugas mandiri untuk kalian. Tugas mandiri tema 3 subtema 1 adalah membuat kolase dari biji-bijian atau dari daun kering yang nantinya ditempel ke selembar buku gambar. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.